Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Mahaputra Kurnia, NIM 114, akan memulai presentasi tentang analisa agreement proyek. Yang pertama-tama saya akan membahas deskripsi objek dari kedua proyek yang kita analisa. Yang pertama ada proyek Villa Tony Carmona yang berlokasi di Banjarsala 2, Gianyar, Bali. Tahun pengerjaannya tahun 2020 oleh kontraktor Gusti Agung Bagus Kresna Indrawijaya dan pihak pertama yaitu Marie Royer, dan proyek ini merupakan proyek pembuatan villa dan kolam renang. Lalu deskripsi objek yang kedua ada proyek rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Pulau Seram. Tahun pengerjaannya adalah tahun 2017 yang diarsiteki oleh Ima Dewi Nyana Saputra ST, dan proyek ini merupakan proyek rumah tinggal. Selanjutnya poin-poin dalam surat perjanjian kerja. Pada proyek pertama yaitu Villa Tony Carmona, poin-poin yang pertama adalah kesepakatan kerjasama meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktural building, pekerjaan struktural landscape dan entrance, pekerjaan struktural pool, pekerjaan struktur atap, pekerjaan finishing building, pekerjaan finishing landscape dan entrance, pekerjaan finishing pool, dan yang terakhir pekerjaan elektrikal dan plumbing. Lalu poin kedua ada harga dan pembayaran, lalu kesepakatan, jaminan, kerusakan dan bencana alam, dan hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa. Proyek yang kedua yaitu pembangunan rumah tinggal. Poin pertama adalah konsultasi desain yang meliputi konsep desain, design development, construction building, interior design, dan construction supervisi. Lalu yang kedua adalah penawaran harga, dan yang terakhir sistem pembayaran. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Miro Putri, NIM 112, kelas A3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup pekerjaan dari dua surat perjanjian pekerjaan. Jadi yang pertama, lingkup pekerjaan pada proyek Villa Carmona. Yang pertama, yang diperjanjikannya ialah pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur building, yang dimana pekerjaan struktur building ini menerapkan pekerjaan tanah, pekerjaan beton non-struktur, pekerjaan beton struktur, pekerjaan besi wirmes, pekerjaan dinding, plesteran, dan acian. Yang ketiga, pekerjaan struktural, landscape, dan entrance, di mana juga melakukan pekerjaan tanah, pekerjaan beton non-struktur, pekerjaan beton, pekerjaan wirmes, pekerjaan dinding, plesteran, dan aci. Yang keempat, pekerjaan struktural pool, yang dimana pekerjaan tanah, pekerjaan beton non-struktur, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, plesteran, dan acian. Dan yang kelima, pekerjaan struktur atap, yang dimana melakukan pekerjaan atap. Yang keenam, pekerjaan finishing building. Pekerjaan finishing building ini ada pekerjaan pasang plafon, pekerjaan pengecatan, pekerjaan pasang penutup lantai dan dinding, pekerjaan pasang ornamen kayu, pekerjaan pasang kusen, pintu dan jendela, pekerjaan penutup atap, pekerjaan ornamen, pergola kayu dan railing. Yang ketujuh, pekerjaan finishing landscape dan entrance, yang dimana pekerjaan pengecatan dinding, beton, pekerjaan pasang penutup lantai dinding. Yang ketiga, pekerjaan kusen dan pintu dan jendela. Yang kedelapan, pekerjaan finishing pool, yang dimana melakukan pekerjaan pasang penutup lantai dan dinding. Yang terakhir, pekerjaan elektrikal dan plumbing, di mana melakukan pekerjaan elektrikal dan pekerjaan plumbing. Jadi untuk surat perjanjian yang kedua, proyek rumah tinggal, yang pertama menawarkan konsep desain, yang dimana berisikan general data bangunan, site plan, floor plan, dan eksterior atau tampak. Yang kedua, design development, menawarkan gambar site plan dan elevasi, gambar layout tiap lantai seperti plafon, dinding, sanitary, elektrikal, dan mekanikal.
Selanjutnya, gambar tampak atau eksterior, gambar potongan bangunan, dan gambar perspektif bangunan. Yang ketiga ada construction drawing, yang dimana ada general informasi bangunan, site plan, floor plan, ceiling plan, exterior elevation, gambar-gambar detail, spesifikasi teknis dan material. Yang keempat ada interior design, gambar bangunan, gambar interior bangunan, gambar detail furniture, dan gambar 3D interior. Dan yang terakhir ada construction supervisi, yang dimana membantu penjelasan gambar koordinasi detail dan pengawasan pengerjaan kontraktor. Jadi untuk dari dua surat perjanjian pekerjaan ini menjelaskan lingkup pekerjaan tetapi tidak menjelaskan waktu pelaksanaan pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Nurtusilo dengan NIM 113, kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan rincian pembuatan villa dan kolam renang Tony Carmona. Lalu harga pembuatan villa dan kolam renang tersebut adalah Rp1.769.370.300. Lalu di sana ada pihak pertama akan melakukan pembayaran kepada pihak kedua sebagai berikut. Pihak pertama akan membayar 20% dari total harga sebesar Rp353.874.060 untuk memulai proyek bersamaan dengan tanda tangan surat perjanjian ini. Lalu kedua pihak pertama akan membayar 15% dari total harga sebesar Rp265.405.545 setelah pekerjaan struktur selesai kepada pihak kedua. Lalu pihak pertama akan membayar 15% dari total harga sebesar Rp265.405.545 setelah atap dan tembok bangunan selesai kepada pihak kedua. Lalu ada pihak pertama akan membayar 20% dari total harga sebesar Rp265.405.545 plaster selesai kepada pihak kedua. Lalu pihak pertama akan membayar 15% dari total harga sebesar Rp265.405.545 setelah lantai granit selesai kepada pihak kedua. Lalu pihak pertama akan membayar 15% dari total harga sebesar Rp265.405.545 setelah proyek villa dan kolam renang selesai kepada pihak kedua. Lalu di sini ada kesepakatan dalam perancangan villa dan kolam renang Tony Carmona. Pihak pertama sepakat untuk memberikan waktu kepada pihak kedua untuk menyelesaikan pekerjaan villa dan kolam renang sebagai dimana dimaksud pada pasal 1.6 dalam kurun waktu maksimal 9 bulan terhitung dari tanggal pembayaran pertama sebagai mana diatur dalam pasal 2.2.1. Lalu di sini ada jaminan villa dan kolam renang Tony Carmona, di mana surat perjanjian ini tidak akan menjadi batal oleh karena meninggalnya pihak pertama atau pihak kedua. Lalu pihak kedua memberi masa garansi kolam renang selama 3 bulan setelah penyerahan atau pemberitahuan selesai proyek kolam renang kepada pihak pertama bahwa pihak kedua akan bertanggung jawab atas kerusakan kolam renang dalam masa garansi. Lalu pihak kedua memberikan masa garansi bangunan selama 6 bulan setelah penyerahan atau pemberitahuan selesai proyek bangunan kepada pihak pertama bahwa pihak kedua akan bertanggung jawab atas kerusakan bangunan dalam masa garansi. Lalu yang terakhir, apabila musim hujan datang pertama setelah penyerahan pertama kepada pihak pertama, jika ada kebocoran akan menjadi tanggung jawab pihak kedua. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan, akan dilanjuti oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Aramendra Putra, NIM 1862116 dari kelas A3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dimulai dari kerusakan dan bencana alam. Pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama yang menyebabkan pihak kedua tidak bisa menyelesaikan proyek villa ini dengan tepat waktu karena akibat force majeure. Yang dimaksud dengan force majeure adalah yang pertama ada bencana alam, huru-hara, kerusuhan, dan lain-lain.
Apabila pihak kedua tidak menyelesaikan proyek villa ini dengan waktu yang sudah disepakati, maka pihak pertama akan meminta penalti sebesar Rp1.000.000 dari pihak kedua. Apabila pihak pertama tidak menyelesaikan pembayaran maksimal 3 minggu setelah pengajuan pembayaran dari pihak kedua, maka pihak kedua akan meminta Rp1.000.000 dari pihak pertama. Selanjutnya yaitu hukum yang mengatur dan menyelesaikan sengketa. Yang pertama, perjanjian ini akan diatur dan diartikan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Para pihak setuju bahwa jika terdapat perbedaan, perselisihan, atau konflik yang timbul atas hubungan dengan perjanjian atau kinerjanya, para pihak akan berusaha dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak dari pihak lain mengenai adanya sengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui penyelesaian secara damai antara pihak. Yang ketiga, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 30 hari sebagaimana diuraikan di atas. Maka para pihak sepakat untuk merujuk Pengadilan Negeri Gianyar sebagai pengadilan negeri yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran pembuatan rumah tinggal. Sistemnya yaitu uang muka sebesar 50% dikali 30.160 yaitu 1580 dibayar pada saat penyerahan gambar konsep desain. Yang kedua, pembayaran termin kedua sebesar 50% dikali 30.160 yaitu 1580 dibayar pada saat penyerahan gambar keseluruhan. Hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa. Perjanjian ini akan diatur dan diartikan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Para pihak setuju bahwa jika terdapat perbedaan, perselisihan, konflik, atau kontroversi sengketa yang timbul atau sehubungan dengan perjanjian ini atau kinerjanya, para pihak akan berusaha dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak dari pihak lain mengenai adanya sengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui penyelesaian secara damai antara pihak. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 30 hari, maka para pihak sepakat untuk merujuk Pengadilan Negeri Gianyar sebagai pengadilan negeri yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian yang dikeluarkan akan dipukul secara bersama. Yang kedua, maka terjadi perselisihan, di sini akan diselesaikan secara musyawarah. Yang ketiga, jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka panitia pendamai berfungsi sebagai juri atau wasit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari yang pertama, seorang wakil dari pihak pertama sebagai anggota. Yang kedua, seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota. Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan ini dimaksud ayat 3 pasal ini tidak diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eko Mangunata Triaditya, IPM 2019. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemutusan perjanjian. Yang pertama, ada pihak pertama berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis 7 hari sebelumnya setelah melakukan peringatan atau teguran secara tertulis 3 kali berturut-turut dalam hal pihak kedua. Yang pertama A, ada dalam 1 bulan terhitung tanggal surat perjanjian ini atau tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan pemborongan sebagaimana diatur dalam pasal 1 surat perjanjian. Yang B, ada dalam waktu 1 bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya. Yang C, ada secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan ini. Yang D, ada memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan pihak pertama sehubung dengan pekerjaan pemborongan ini. Yang E, ada jika pekerjaan pemborongan ini dilaksanakan oleh pihak kedua tidak sesuai dengan jadwal atau time schedule yang dibuat oleh pihak pertama atau di direksi pekerjaan. Yang poin kedua, ada jika
terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pihak pertama, sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka A. Pihak pertama dapat menunjukkan pemborong lain atau kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. B. Pihak kedua harus menyerahkan kepada pihak pertama segala arsip, gambar-gambar, perhitungan, dan keuangan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian. Yang C ada pihak kedua harus membuat berita acara perhitungan prestasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Selanjutnya, untuk lingkup pekerjaan, untuk kelebihannya, dari dalam lingkup pekerjaan filatoni, lebih menonjol karena tercantumnya detail pengerjaan. Yang B ada filatoni, yang sistem pembayaran lebih mendetail dibanding dengan surat perjanjian pembangunan rumah tinggal. Selanjutnya ada terdapat surat jaminan di kerjasama pembuatan villa dan kolam renang di Tony Carmona, sedangkan di proposal pembangunan rumah tinggal dan Pulau Seram tidak tercantum surat jaminan. Selanjutnya ada kekurangannya. Untuk yang pertama ada waktu pelaksanaan pekerjaan pada kedua surat tidak dijelaskan. Yang kedua, untuk pembangunan rumah tinggal lokasi tidak mendetail dan pihak-pihak yang terkait tidak tercantum. Selanjutnya ada pada surat perjanjian pembangunan rumah tinggal tidak dijelaskan kerusakan atau jaminan pembangunan. Dan yang terakhir, untuk kedua surat perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai luas lahan bangunan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan terima kasih.